Halo teman-teman, salam Shopee, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing lagi teman-teman ya, mau sharing-sharing lagi tentang bentar nih, saya mau coba pause dulu. Ush. Wih, bisa ya. Oke. Tadi udah coba-coba pause doang. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, dari videonya ini kita mau cari-cari ya, karena cari-cari apa yang mau kita bahas ya. Dari saya lupa ya kemarin sampai mana, udah lama nggak bikin video ya teman-teman ya. Duh, wah, kayaknya cari yang baru aja ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, ada beberapa minggu nggak upload video karena CapCut saya itu teman-teman habis masa aktifnya ya. Baru terus belum layanan nih, baru baru langganan lagi untuk editing videonya gitu. Apa yang menarik dibahas teman-teman? Kalau Messi yang kayak gini, yang penting closing, soal masih segala macam itu biar PT atau bos yang urus. Waduh, jangan deh. Oke. Permisi Mas Burhan, saya ingin menanyakan strategi Mas Burhan jika sedang event. Oh belum ya? Oh iya, ini ya, karena udah mau Ramadan, kita bahas ini aja kali ya. Karena di kondisi-kondisi Ramadan nanti kan kita ketemu sama Big Day juga. Nah, ini kan menarik nih. Tapi ini nggak ada merah-merahnya ya. Kita cari yang merah-merah dulu deh. Nggak ada yang merah-merah ya. Cari yang baru. Cari yang baru, merah, baru merah. Duh, ini kalau ini bahasanya kayak, wah jangan ya ini ya. Yang penting closing itu repot, nanti nggak umum untuk seller soalnya ya. Nggak umum untuk seller. Gelap lo seminar. Oh iya, pemantannya siapa harus jalan 24 jam atau sesuai dengan saldo iklan harian. Oh ini boleh juga ya, mungkin ada beberapa yang itu ya. CFI Mas harus jalan 20 jam atau sesuai dengan saldo iklan harian. Nah, itu jawabannya pendek banget ya itu ya. Kalau saya sih jangan 24 jam ya. Hmm, kalau nggak maksimal, kalau nggak ikutin target nggak maksimal Pak. Misalkan yang 50% rekomendasinya 5, kita buat 10 pasti nggak maksimal. Dilihat dikit apalagi kliknya. Nah itu perlu tetap Pak Burhan pasang target luas sesuai keinginan kita. Tapi hasilnya maksimal. Paling penting iklan kemakan. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih sebelumnya, saya selalu Pak. Oke teman-teman. Nah ini apa namanya, sebenarnya kayak kita bahas ini aja, bolehlah, menarik ya. Kita bahas tentang apa namanya ya, rekomendasi ya, ROAS rekomendasi gitu ya. ROAS rekomendasi, ROAS rekomendasi itu istilahnya kalau tidak diikuti ya kan ya. Si malakama itu ya, si malakama misalkan ya, si malakama itu bingung lah ya, diikuti salah nggak diikuti salah. Kalau diikuti misalkan ya, diikuti misalnya kemakan tapi boncos kan ya, makan tapi boncos, tidak diikuti, kalau tidak ikut tidak kemakan ya, tidak kemakan, atau ya seenggaknya cuma sedikit lah ya kan, cuma sedikit. Nah sekarang saya tanya ke teman-teman semua, teman-teman tuh lebih prefer kemakan tapi boncos apa tidak kemakan tapi sedikit? Itu aja. Iya, kalau saya ini tentunya bukan bukan bener-beneran atau salah-salahan. Bukan bener-beneran atau salah-salahan. Kalau saya ngikutin Shopee ya, ngikutin Shopee, kemudian dia itu di, kita main ruas kecil ya, harusnya target ruas dia, misalkan target ruas itu di angka 10. Tapi saran Shopee ya kan ya, saran Shopee itu misalkan 5 gitu. Dan ini dihitungan kita boncos. Kalau saya teman-teman ya, daripada saya set 5 tapi boncos, saya mending 10 tapi nanti kita usahakan gimana caranya ya. Diusahakan ya.
Diusahakan supaya dia jalan dibandingkan kita main ROAS di angka 5. Kenapa? Nanti kan kadang-kadang harapannya oh ya 5 dulu, nanti kalau misalkan itu kita naikin pelan-pelan gitu ya. Sepengalaman saya itu susah teman-teman. Susah karena kayak dia udah ketergantungan ROAS rendah gitu ya. Ketergantungan ROAS rendah gitu. Ketergantungan ROAS rendah. Nah, ini agak ya sebenarnya bisa, cuman pengalaman saya itu naikinnya susah banget teman-teman, naikinnya susah banget. Jadi kalau kita udah 5 jalan nih, terus kita pengen nanti ya naikin pelan-pelan ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 10 gitu, itu bisa tapi agak susah memang. Ya bisa gitu, ya bisa, ada yang bisa, tapi mayoritas mayoritas tuh ketika nanti dia udah tinggi ya dia tidur lagi dia, kayak gitu ya. Kecuali teman-teman tergantung lagi balik ke tujuan iklannya apa ya, balikin ke tujuan iklan. Tujuan iklan, kalau misalkan tujuan iklannya itu untuk penjualan efektif, saran saya mendingan ya kan, mendingan jangan jangan ngikutin rekomendasi Shopee yang turun di bawah batas target ROAS kita, karena goalsnya adalah penjualan efektif. Tapi kalau tujuan iklannya itu adalah traffic, tujuan iklannya itu mencari traffic, ya bisa dicoba teman-teman, bisa dicoba. Oke ya. Jadi ada beda kondisi di sini kalau kalau saya loh ya. Kalau untuk produk-produk yang udah winning, produk-produk yang itu untuk kalau mau di scale up itu bukan caranya adalah dengan menurunkan target ROAS-nya, takutnya dia nanti kayak kecanduan gitu. Jadi kalau saya mendingan kalau memang goalnya itu adalah penjualan yang efektif, maka saya tetap akan menargetkan ROAS di sini. Kemudian saya akan melakukan treatment gitu. Treatment, stimulus yang saya bisa lakukan supaya dia jalan kayak gitu. Nah, kalau misalkan goalsnya itu traffic, memang misalkan untuk produk baru atau misalkan untuk produk-produk pada saat kita nge-BCG itu dia itu munculnya di Cashco kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan dia minta rendah mungkin bisa dicoba ya, bisa dicoba. Karena pun juga rekomendasi Shopee itu juga berubah. Yang perlu teman-teman pahami, rekomendasi Shopee itu juga sering berubah. Jadi rekomendasi Shopee itu juga berubah-ubah. Oke, misalkan sekarang dia merekomendasikan ya 2, 3, dan 4. Nah, besok kalau pada saat performa produknya itu bagus, dia bisa naik 4, 5, 6, kemudian 6, 7, 8, ya kan? Dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Jadi rekomendasi punya bisa berubah-berubah. Nah, itu biasanya juga nanti kondisinya itu mengikuti dari performa produknya juga. Kalau dia laku, ya biasanya memang dia jadi cepet banget gitu ya. Kalaupun teman-teman nggak naikin, misalkan ya teman-teman, kalau saya ya daripada saya ngikutin terus ini yang berubah-berubah, kalau saya target ROAS itu biasanya terfix ya. Saya fix target ROAS, jadi saya tentukan target ROASnya itu berapa. Misal 10 ya 10 hitungan kita. Nah, nanti ketika performanya dia bagus gitu ya, tiba-tiba Shopee-nya itu merekomendasikannya itu, oh, kok gede banget 15, 20, 25. Jangan-jangan kalau kita set target ROAS jadi gede kayak gini kita untung. Saya udah pernah teman-teman kayak gitu malah nggak jalan kadang-kadang. Gitu ya. Malah nggak jalan. Ya. Saya rubah ROAS ke 25, ke 20 gitu ternyata malah kadang-kadang nggak jalan. Jadi saya daripada resiko ketika 10 ini udah sesuai target ROAS saya dan jalan oke ya. Dan jalan oke, itu biasanya konsumsinya naik ya. Biasanya makan cuma 200.000, tiba-tiba makan 400.000, kemudian dia bisa makan sampai 1 juta dan seterusnya. Tapi kalau misalkan performanya nggak oke ya, ketika performanya nggak oke pasti nggak achieve gitu ya, nggak jalan ya, itu biasanya nggak jalan. Kalau achieve sih achieve plus minus 1-2 itu saya masih agak-agak tolerir lah. Tapi kalau dia nggak jalan reportnya, nah nggak jalan itu berarti ya memang harus distimulus, dilakukan optimasi teman-teman di produknya ya, dioptimasi yang apa, yang membantu pergerakan dari GMV-nya gitu. Jadi kalau GMV Mesh, saya selalu menekankan GMV Mesh itu pergerakannya dipengaruhi sama GMV produknya. GMV produknya itu dipengaruhi sama 3 hal: traffic, konversi, pendapatan per pembeli. Loh mas, kan GMV Mesh untuk ningkatin GMV, iya salah satunya. Tapi kan nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya itu hanya harus dari iklan GMV Mesh-nya aja. Masih ada banyak cara untuk nge-push penjualannya supaya GMV Mesh-nya itu ke jalan kayak gitu teman-teman.
Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah monggo tergantung kondisi teman-teman ya. Kondisi kalau memang goals kita itu penjualan yang efektif, mendingan saran saya ikutin dari fix target ROAS-nya. Tapi kalau memang teman-teman itu memang pengen nge-push ya, nge-push produknya, nyari traffic di produk tersebut, baik, yang penting ini mas barang-barang ini yang penting keluar kok kayak gitu ya. Saya agak minus-minus dikit nggak apa-apa. Ya udah kalau emang sadar betul kayak gitu ya udah pakai yang ini nggak apa-apa gitu ya. Jadinya semuanya teman-teman nggak ada cara yang pasti, semua fitur itu bisa dipakai, dicoba aja dan mana yang cocok dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Udah, gitu aja, simple. Oke, gitu teman-teman, dan seperti biasa pesan terakhir saya untuk menutup video kali ini, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.